Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan menguak misteri sistem ketuhanan kuno orang Jawa yang ternyata bukan Hindu ataupun Buddha. Bagaimanakah misteri itu? Langsung saja kita simak ceritanya. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya mayoritas penduduk Nusantara menganut ajaran Islam, bukan Hindu ataupun Buddha. Hasil kajian pustaka oleh para ahli sejarah mengatakan bahwa sejak ratusan tahun silam, masyarakat tanah Jawa sudah menganut ajaran monoteis. Ajaran monoteis merupakan kepercayaan atas entitas tunggal. Tidak kasat mata, tetapi memiliki kekuatan ahli kodrat terhadap kehidupan dunia. Oleh orang Jawa, entitas itulah yang diyakini dan layak disembah dan mereka sebut dengan Sang Hyang Taya. Dan dari sebutan itu muncullah istilah kapitayan. Diketahui, Sang Hyang Taya merupakan sumber kejadian yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, dan dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dialah Taya, hampa, suwung atau awung-awung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal dan berakhir. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenal keberadaannya. Adapun manusia mengenalnya melalui pengecohan kekuasaannya di bumi sebagai pribadi yang mengenal sumber dari segala sumber kehidupan. Konon, Kapitaya merupakan agama asli nenek moyang kita. Jadi, bukan animisme dan dinamisme yang kita ketahui dalam buku-buku sejarah. Perlu ditekankan lagi di sini bahwa konsep yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Nusantara khususnya Jawa, bukan Buddha maupun Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan yang sendiri sudah dikenal terlebih dahulu di Jawa, Sunda, Melayu, dan Bali yang memiliki makna ahli kodrat supranatural. Kebenarannya bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur sekaligus mempengaruhi segala sesuatu yang ada di bumi. Yang memiliki entitas absolut yang sulit dibayangkan. Digambarkan terlebih sekedar didekati dengan panca indera kita. Begitulah cara orang Jawa bertauhid yang mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Itulah sebenarnya tauhid orang Jawa sebelum agama Samawi masuk. Meski dalam agama Samawi belum ada kitab sebagai tuntunan, namun orang Jawa tahu adanya pakem. Di mana pakem merupakan tuntunan dalam berakhlak atau tata krama. Tata krama dalam pakem itulah oleh orang Jawa sebagai aturan dalam keyakinan Kapitayam yang mengatur orang Jawa dalam bermasyarakat. Hal demikian dalam Islam dikenal sebagai torekot, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam Kapitayam pun sudah dikenal dengan praktek laku yang berbeda antara masyarakat awam dan di atas awam dalam hubungannya dengan Sang Maha Tunggal yang Maha Gaib. Bagi kalangan awam, karena meyakini yang bersifat gaib, maka untuk memujanya memerlukan sarana. Maka, dari keyakinan tersebut, orang awam meyakini nama dan sifat yang disebut To atau To mempunyai sifat gaib. Mereka meyakini ada yang tersembunyi dalam To atau To sehingga barang atau benda yang memiliki unsur To atau To mempunyai sifat gaib. Orang Kapitaya meyakini benda yang memiliki nama To atau To memiliki sifat gaib misalnya seperti watu, tugu, tulang, tumbak, tunggak, tuluk, tumbuhan, untu, pintu, tutu, topeng, tosan, toya, dan yang lain sebagainya. Maka dalam melakukan bakti kepada Sang Hyang Taya, mereka membuat tumpeng, tumbal, tumbuh yang digunakan sebagai sesajen. Karena mereka menganggap semuanya memiliki kekuatan magis. Lain halnya dengan ulama Kapitayam yang tingkatan pemahamannya lebih tinggi dari orang awam. Memiliki cara tersendiri dalam menyembah Sang Hyang Taya, yaitu sembahyang yang diselenggarakan di sanggar, langgar, atau surau.
Penyelenggaraan sembahyang di sanggar mempunyai gerakan-gerakan tertentu yang mirip sekali dengan gerakan sholat. Adapun tahap pertama seperti takbiratul ihram sambil menghadap tutup atau lubang dinding sebagai lambang kehambaan mirip pengimaman masjid atau musola. Ulama kapit ayam melakukan pelajeng atau berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Taya kepada tutut atau hati. Setelah dirasa Sang Hyang Taya bersemayam dalam hati, langkah selanjutnya yakni menurunkan tangan dengan kemudian dilanjutkan dengan membungkuk atau tungkul dengan wajah menghadap ke tanah persis seperti posisi ruku dalam Islam. Setelah itu, gerakan dilanjutkan dengan posisi tumpak atau duduk dengan persimpu kedua tumit diduduki mirip duduk ikhtisar sampai beranjak ke posisi terakhir yang disebut tondom atau bersujud dengan menempelkan dahi di atas tanah. Sampai di sini muncul pertanyaan mengapa tata cara ibadah kapitaya mirip dengan sholat dalam Islam. Benarkah nenek moyang Nusantara lama merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam? Itulah misteri sistem ketuhanan orang kuno Jawa yang bukan Hindu ataupun Buddha. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pandangannya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.